Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Saat ini, selain tim Suyang, hanya tersisa 4 orang di lapangan. Ada sepasang saudara kembar yang berlatih kerja keras dalam satu tubuh. Kisi-kisi ini mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan kekebalan. Mereka juga memiliki tingkat Yuan Ying yang tinggi, seperti 2 gunung daging kecil. Berdiri di samping mereka adalah seorang wanita tua yang juga merupakan Naschen Soul level tinggi, memegang benda seperti kail di tangannya dan membaliknya. Dia adalah dalang yang dapat mengontrol 4 boneka inti emas pada saat yang bersamaan. Tapi yang paling menarik bagi Suyang adalah berdiri di sisi luar tim. Gadis kecil yang memegang papan gambar itu tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun, dengan kuas dan papan gambar. Senjata apapun yang muncul di papan gambarnya adalah tidak ada. Itu bisa menjadi pedang padat yang nyata di bawah kondensasi kekuatan spiritual. Dia seorang tentara. Gadis kecil ini ternyata pelukis langka, itu langka. Suyang memberi isyarat kepada gadis kecil itu, untuk beberapa alasan. Setelah gadis itu bertemu dengan mata jernih Suyang, dia secara naluriah bergerak ke arahnya. Halo, kakak. Suyang membelai kepala gadis itu, kamu diterima di Akademi Jiwa Suci di usia yang begitu muda. Itu tidak mudah. Gadis kecil itu tersenyum, karena saya memiliki kemampuan khusus. Saya dilahirkan dengan apa yang saya lukis, jadi saya diterima. Kakak, apakah Anda lapar? Apakah Anda ingin makan manisan hao? Tuan-tuan bisa melukis untuk Anda. Apakah Anda disebut tuan-tuan? Gadis kecil itu mengangguk dengan manis, topi di kepalanya membungkus pipinya yang bulat dan lembut, yang sangat menyedihkan. Tidak hanya Suyang, tetapi 3 dewi di sebelahnya juga menganggap gadis kecil ini sangat imut. Bos, sudahkah Anda memutuskan? Bai Lian Sui tidak diragukan lagi adalah wanita yang paling memahami pikiran Suyang, dan dia bertanya. Suyang mengangguk lembut, tidak pernah melihat 3 orang yang tersisa di sisi berlawanan dari awal sampai akhir. Nak, kamu menggambar manisan hao untuk kakakmu, dan kakakmu akan membiarkanmu maju dan pergi ke kompetisi dengan kami, bagaimana dengan itu? Tuan-tuan mengangguk dengan sangat senang, tetapi tiba-tiba muncul dan mencetak wangi besar di wajah kakaknya. Suyang sepertinya tiba-tiba merasakan cinta ayahnya, dan dia memeluk gadis ini dalam pelukannya. Mulai hari ini, kamu akan menjadi anggota tim kami. Ngomong-ngomong, kamu juga dipanggil Xiao Tuan-tuan. Kamu datang untuk menjadi hewan peliharaan kelompok kami, jadi kamu pasti minum makanan pedas. Bagaimana? Terima kasih saudara. Ledakan. Pada saat yang sama, Ling Yao membuat gerakan yang kuat, gelombang pedang meledak, dan ketiganya terbang ke atas panggung pada saat yang bersamaan. IX, ini gila, itu sombong. Apakah mereka semua akan berakhir dalam kekacauan? Mereka berempat sudah mengenal satu sama lain. Mereka adalah 4 siswa yang berkumpul. Kami tahu bahwa mereka sangat pandai dalam hal itu. Kami harus berkumpul dan menyerangnya dari awal. Sudah bagus sekarang. Mereka berempat telah memanfaatkannya. Hei, dengan segala hormat, kalian yang tidak bisa menangani seperti ini, kalian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Huang mau segera melompat, orang tua. Saya tidak ingin mengganggumu, tergantung pada berapa umurmu, mohon perhatiannya setelah berbicara. Saya Bebe Lai di game. Dao bertarung dengan cara yang sama. Bagaimana kalau kamu menggigitku? Akibatnya, pertarungan Group of Line yang tidak terduga tiba-tiba digelar, dan Long Kun buru-buru kehilangan sertifikat kualifikasi ke Suyang dan keempatnya, dan segera terjun ke atmosfer bingkai. Suyang membawa pergi keempat gadis itu dengan tatapan tak berdaya, dan dengan cepat kembali ke kapal roh. Wow! Perahu yang indah sekali, kakak. Apakah biasanya kamu dan saudara perempuanmu tinggal di sini? Ketiga dewi itu segera mengencangkan alis mereka, dan secara naluriah melahirkan jejak kewaspadaan. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka perempuan? Suyang jelas juga terkejut untuk mengetahui bahwa Bai Lian Sui dan keterampilan penyamaran yang lain akan sulit ditemukan tanpa fondasi puncak langit, tetapi itu adalah metode perisai yang melampaui alam permukaan mereka, tetapi dilihat oleh gadis berusia 8 tahun. Ini jelas. Saya terlahir dengan wawasan seperti ini. Efek kamuflase akan memiliki warna berbeda di bidang penglihatan saya. Selama saya memantulkan kekuatan spiritual ke murid saya
Saya bisa melihat penampilan sebenarnya dari ketiga saudara perempuan. Mereka semua adalah yang pertama kelas. Keindahan luar biasa Cina seindah tuan-tuan di masa depan. Nima, gadis ini benar-benar tidak punya cara untuk membujuk Su yang berempat. Siapa yang bisa memegang boneka yang ingin menciumnya beberapa kali? Dalam satu malam, Su yang menyadari bahwa dia telah kehilangan posisinya dalam tim. Ketiga dewi akan berinteraksi dengan tuan-tuan setiap kali mereka punya waktu. Su yang sedih hanya bisa diam-diam mengeluarkan ular naga kecilnya dan melihat ke bulan yang cerah. Tidak sampai Xiao Longmang dan Tuan-Tuan Shui bersama kemudian Su yang benar-benar putus asa. Hari-hari santai tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, babak eliminasi pertarungan tim untuk seluruh Akademi Jiwa Suci secara resmi dimulai. Kompetisi dibagi menjadi 6 babak dan 2 hari. Karena adanya aturan kompetisi yang khusus, ketiga tim yang memiliki waktu tersingkat untuk memenangkan 3 babak di hari pertama akan langsung melaju ke final-final dan lolos kualifikasi untuk masuk akademi. Kemudian Per datang. Su yang memuskan serangkaian metode pertempuran yang berfokus pada kelompok kecil sebagai inti dan membuat keputusan cepat. Karena keterbatasan wilayahnya sendiri, Xiao Tuan-Tuan hanya dapat menggambar hingga 3 lampu pedang dalam satu waktu. Menurut saran Su Yang, mereka berempat menggunakan berkah dari lingkaran sihir khusus dan mentransfer kekuatan spiritual mereka ke Tuan-Tuan pada saat yang sama, dan gadis ini dapat menarik ratusan lampu pedang dalam sekejap. Dengan kehadiran Su Yang dan Ling Yao, cahaya pedang diberkati oleh ratusan puncak ilmu pedang, bagaimana beberapa pembudidaya jiwa baru lahir dapat melawan ritme yang akan diambil dalam sekejap. Sejak saat itu, hari pertama permainan menjadi lebih mudah. Di Menara Batu ke-17, Su yang menghadapi 5 pria berbobot berat lainnya. Ku bilang, kalian benar-benar sombong saat masih menjadi murid. Dengan gadis kecil dalam pertarungan tim, apa karena tidak ada orang yang lebih kuat di kelasmu? Su yang terlalu malas untuk berbicara dengan sampah ini, dan hanya membuat gerakan mengejek, hanya perlu 3 detik untuk mengalahkanmu. Ahahaha. Kelima pria besar itu saling menatap sejenak, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa liar. Saudaraku, bukankah Bulbe mengatakan itu, mengalahkan kita dalam 3 detik? Bahkan jika kamu adalah dekan, tidak mungkin mengalahkan kita berlima dalam 3 detik. Lalu, tunggu dan lihat. Duang. Segera setelah gong berbunyi, pertempuran di medan perang Menara Batu ke-17 dimulai. 1. Su yang mengangkat satu jari sedikit dan tersenyum dan memandangi 5 orang besar yang telah terbang. Ada gemuruh lingkaran sihir bercahaya di bawah kaki, dan kekuatan spiritual yang kuat dari 4 orang yang berkumpul di grup pada saat yang sama. 2. Ratusan pedang bersinar telah diselesaikan, jari-jari kecil tuan-tuan yang lucu muncul di atas kepala. Semua pedang bersinar benar-benar berubah menjadi pedang bersinar dan terbang ke arah 5 orang lainnya. Apa? Kelima pria kuat itu benar-benar tercengang, dan yang membuat mereka semakin putus asa adalah pada saat ini ketika Su yang memanggil nomor 3. Wow! Ledakan! Di mana Jian Mang lewat, kelima orang di ujung platform pertempuran runtuh dan terbang keluar. Tamat.